Kita buka surat kita buka surat 10 ayat 55. Silakan, Pak. Surat Yunus ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik, yang saya akan bahas hari ini adalah bagaimana kita meyakini tentang janji Allah. Karena kenyataannya ya Pak Eko ya, Ya, meskipun Allah sudah berjanji berulang-ulang di dalam Al-Quran, tapi banyak tetap dari kita sendiri saat menjalani suatu ujian kadang-kadang kurang meyakini kan, akhirnya menjadi bingung, menjadi stres gitu kan. iya. Padahal Allah berulang-ulang sudah menyatakan janji-janjinya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang paling mendasar, bisa nggak janji Allah itu terjadi ya, atau Allah akan buktikan, tapi kita tidak ikhlas dalam menjalani sesuatu? Bisa terjadi tetap janji Allah itu. Ya, artinya tuh janji Allah tuh pasti akan terjadi. Ya, Kepada betul. siapa? Kan pertanyaannya kepada siapa? Ternyata kalau direnungkan lebih dalam, Allah akan membuktikan janjinya, ya berarti kan kepada hamba-hambanya yang percaya kepadanya dan yang ikhlas kepadanya kan. Iya, Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada jamaah curhat itu, oh Ustadz saya udah sholat, udah berusaha sabar misalnya, tapi kok nggak ditolong-tolong. Padahal kan salah satu janji Allah adalah memberikan pertolongan kan Pak. betul. Tapi pertanyaannya kalau kita tidak ikhlas di dalam menjalani itu, kira-kira terjadi nggak Pak? Janji Allah bisa saja Bukan, tidak Pak. terjadi. Kalau kita ya, kalau kita tidak ikhlas, kan juga buat apa Allah membuktikan kan? Nah, iya, Kan harusnya yang menjadi poin utama adalah bagaimana agar Allah membuktikan janjinya. Dan Allah tuh pasti akan membuktikan, cuman ternyata tidak pada semua manusia. Artinya itu, kalau manusia itu mengikuti syaratnya, kayak misalnya gini, kan Allah berjanji menolong kita saat kita melaksanakan sabar dan sholat kan begitu kan Pak Eko. iya, Tapi sabar sholat ini kan bukan apa, pertolongan Allah ini kan bukan untuk semua manusia, tapi untuk betul. orang-orang yang sabar dan orang-orang yang sholat. Nah, berarti kan semua yang apapun yang Allah janjikan itu bisa terjadi ketika memang kita sudah ikhlas di dalam menjalani itu kan. Iya, Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya ayat-ayat Al-Quran saja akan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang yakin. Janji Allah akan terjadi ternyata kepada orang-orang yang ikhlas. Nah, kemarin dapat pelajaran ya di kajian waktu Bada Isya itu. Ikhlas itu apa? Silahkan Pak Eko, ikhlas itu di surat 15 ayat 41. surat Al-Hijr ayat 41. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Nah, jadi ikhlas itu apa Pak Eko? Menurut Jalan ayat yang ini, lurus, ya, yang menuju kepada Allah kan? iya, iya, Berarti semua kegiatan ya, semua pekerjaan apapun harus menuju kepada Allah. Sama, berarti di dalam proses kita berikhtiar, semua yang dilakukan kan harus menuju kepada Allah. Dan kenyataannya orang secara umum ikhtiar itu kan untuk menentukan hasil, bukan untuk menuju Allah kan Pak. iya, iya, kebanyakan begitu. Tan. Iya, padahal apa itu menuju Allah? Ya menuju Allah itu misalnya menjadi bertawakal, berserah diri, ya kan? Atau misalnya memang niatnya dari awal ikhlas kepada Allah. Jadi ikhlas itu adalah jalan yang lurus yang menuju Allah. Berarti kalau misalnya dievaluasi, ikhlas itu hasil atau proses Pak kalau gitu. Kalau ikhlas itu proses ya, Tan. Proses, karena kan di situ kan ikhlas itu adalah jalan yang lurus menuju Allah kan. Iya, Nah, kalau sudah jalan yang lurus menuju Allah, kira-kira Allah akan membuktikan janjinya nggak Pak? membuktikan. Nah, berarti sebenarnya
Kalau kita evaluasi, berarti janji Allah itu akan terjadi. Berarti kan tergantung dari sikap kita saat menjalani proses ujian kan, Pak? Betul. Iya, Apakah saat menjalani itu dalam prosesnya kita selalu ikhlas kepada Allah atau tetap hanya berpikir tentang hasil, tentang keinginan kita? Karena memang kenyataannya kan manusia itu diuji lewat keinginannya kan. Kalau keinginannya iya, terwujud, dia bahagia. Kalau tidak terwujud, dia nggak bahagia. Bahkan bahkan menderita. Padahal yang Allah inginkan adalah semua manusia mengabdi kepada Allah dengan ikhlas di jalan yang lurus, maka nanti kita akan merasakan janji-janji Allah yang sudah dijanjikan. Kan begitu. Karena di surat 19 ayat 61, surat iya. Surat 19, surat Maryam, ayat 61, 61. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. nah, kan ini kan untuk orang-orang yang di jalan yang lurus ya Pak. Hmm, Orang-orang yang ikhlas di dalam yang ikhlas. menjalani. Iya. Hmm, Makanya sebenarnya kalau misalnya kita masih merasa bermasalah, masih bingung dengan apa yang kita inginkan atau kita lakukan, ya sudah tinggal kembali dulu aja kepada jalan yang lurus. Agar apa? Agar kita bisa membuktikan apapun yang Allah janjikan. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu semua, Allah itu sudah memberikan aturan dan aturan itu pasti akan terjadi ketika kita mengikuti aturannya kan. iya. Kenyataannya, karena manusia itu punya keinginan dan setan pun menggoda dari keinginan manusia itu, nah kadang-kadang kita tidak menyadari akhirnya belok. Tujuannya apa? Tujuannya hanya ingin mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi kita panik, kita bingung itu karena kan selalu fokus pada apa yang diinginkan. Dan itu Betul. wajar-wajar. Cuman Iya. kan karena kita sekarang belajar mengaji, belajar memahami, ya harusnya sikap-sikap itu mulai kita rubah. Oh iya ya, berarti tetap Allah akan membuktikan. Dan sebenarnya kan yang pentingnya Pak Eko ya, mohon maaf ya. Yang penting itu sebenarnya Allah membuktikan janjinya atau saat kita menjalani ujian tuh kita di jalan yang lurus menuju Allahnya. Ya, kita ketika menjalani di jalan yang lurus ya, Tat, ya. Iya, karena kan kalau hasil tuh Allah pasti buktikan selama memang kita benar saat menjalani proses itu gitu loh Pak. Betul. Jadi orang stres itu bukan karena fokus di jalan yang lurus, orang stres itu karena memikirkan hasilnya karena keinginannya belum terwujud kan gitu kan. Iya. Padahal semua keinginan itu pasti Allah wujudkan kalau memang kita sesuai aturan itu. Makanya kalau direnungkan lebih dalam ya Pak ya, kan semua ujian, semua teguran yang Allah berikan kepada kita, itu kan tujuannya cuma satu, agar manusia itu kembali lagi ke jalan yang lurus. Di surat 30 ayat 41. Ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah Terus, menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. nah kan intinya kan cuman itu kan. Hmm, Allah menciptakan manusia agar mengabdi kepada Allah. Ya, terus dengan ikhlas, tadi di surat 1541 sudah bilang, ikhlas itu adalah jalan yang lurus yang menuju Allah. Berarti semua ketika kita mulai belok atau tidak sesuai dengan jalan Allah, pasti Allah tegur. Allah buatlah, misalnya permasalahan kita belum terselesaikan, Allah belum menolong gitu loh. Ternyata tujuannya bukan kita pusing dengan masalah yang dihadapi, agar kita kembali hijrah, sadar, oh ya, saya harus lurus lagi. Nah, ketika sudah lurus, baru Allah buktikan janji-janjinya. Kemudahan dalam segala urusan, dibuahkan jalan keluar. Kan itu sebagai reward bagi orang-orang yang sudah lurus jalannya. Dan saat menjalani proses jalannya saja juga, insya Allah Bapak Ibu akan diberikan ketenangan oleh Allah. Sebagai apa? Sinyal. Oh iya ya, kita sudah lurus atau belum. Kan kadang-kadang kan kita bingung Pak. Itu jalan kita udah benar atau salah kan gitu ya Pak Eko ya.
Iya. Padahal Allah membuat rasa begitu tuh agar orang secepatnya menyadari, oh iya ya, kok saya gelisah, berarti pasti ada yang salah ini. Misalnya, salahnya apa? Oh, saya kurang ikhlas di dalam menjalani proses itu. Kan begitu. Hmm. Jadi keikhlasan itu syarat mutlak, syarat penting. Kalau memang Bapak Ibu ingin membuktikan apapun yang Allah janjikan. Makanya yang dikejar pertama kali oleh setan oleh iblis kan bukan masalah tentang hasilnya bagaimana, tapi niat keikhlasan Bapak Ibu dalam menjalani. Kan. Semakin Hmm. kita ikhlas, semakin kita lurus, semakin akan Allah buktikan. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, Iya. ada pertanyaan? Silakan Teko atau yang lain. Iya. Satu atau dua orang. Ya, jadi intinya tadi kesimpulannya apa? Satu, kita harus sangat meyakini apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Ya, ternyata ya janji Allah di dalam Al-Quran itu akan terjadi kepada orang-orang yang ikhlas. Semakin kita cepat ikhlas dari awal, misalnya, semakin Allah mudah membuktikan dan Bapak Ibu akan merasakan. Baik, Ya, silakan. coba saya nih ya, Ted, ya. Mm-mm. Ya. Jadi di atas segalanya itu kunci yang awal untuk kita di jalan yang lurus itu harus ikhlas itu ya, Ted. Betul, karena itu apa? Memang pertama perintah, yang kedua memang Allah akan membuktikan janjinya kan. Terus, Ya, ya itu intinya berarti di antara sabar kemudian tetap ikhlas yang pertama ya, Ted. ya atau gini, gini. Keinginan manusia itu banyak atau sedikit, Pak Eko? Banyak. Banyak. Ya, Pertanyaan, tapi pertanyaan kedua, sebanyak apapun keinginan, kalau tidak niatnya ikhlas karena Allah, berarti jadi bermanfaat atau enggak gitu aja sebenarnya. ya tidak bermanfaat Iya, kan memang manusia diciptakan dengan keinginannya kan. keinginannya, betul. Tapi ketika misalnya sebanyak apapun keinginan, kalau Bapak Ibu niatnya bukan menuju Allah, kan jadi percuma juga. Yang ada pasti akan tersesat, gitu kan. Iya, Dan yang iya, kedua iya. pasti akan muncul kegelisahan. Pokoknya ketidaknyamanan di dalam menjalani hidup, gitu loh. Jadi kenapa Allah memberikan kita nafsu atau keinginan agar kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan? Kan jadi diuji memang di situ. Apakah fokus kita selama hidup ini selalu fokus pada keinginan kita atau mulai menuju kepada Allah kan begitu sebenarnya. Jadi ujiannya itu di masalah kita sendiri sebenarnya Pak, bukan di ujiannya. Kalau ujian itu kan sarana menguji keinginan kita kan. Kayak kayak Iya, gitu lah Pak. Kita dikasih masalah. Terus Allah janji kan dengan sabar dan sholat sebagai penolongan begitu ya Pak. betul. Nah, cuman kan selama ini kita fokusnya bukan memperbaiki sabar dan sholat, tapi fokusnya bagaimana supaya cepat ditolong kan Pak. Iya, iya. Kalau sudah bagaimana supaya cepat ditolong, kan udah nggak ada niat ikhlas di situ kan. Yang ada adalah Hmm. niatnya ingin mewujudkan secepatnya keinginan kita kan Pak. Hmm. Nah itu yang membuat jadi muter-muter tuh di situ sebenarnya. Hmm. Padahal Allah tuh pasti akan menolong ketika memang kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan. Berarti dibalik, kalau belum ditolong berarti memang kita fokusnya bukan pada perintah Allahnya, tapi apa yang kita inginkan. Hmm. Iya, Sampai ke ya. iya, siap. Iya, Ted. Baik, baik, satu lagi lah mungkin ada pertanyaan. Jadi intinya silakan Bapak Ibu punya keinginan, punya cita-cita silakan. Tapi kembali kepada rumus awal bahwa tujuan kita hidup itu adalah apapun yang dilakukan artinya di jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan yang menuju Allah. Jadi namanya ikhlas. Baik, Teko, itu Iya, dulu Ted. kalau tidak ada Iya, pertanyaan. iya. Terima kasih. Terima Sampai kasih, ketemu Ted. lagi. Mari kita Ya, tutup dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.